Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Syafa, NIM 2014-2012-7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ajaran Islam dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Karakteristik konsepsi Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang agama, melalui karyanya berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, Nurcholish Madjid banyak bercerita tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurutnya, dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Menurutnya, pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah. Selain mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, karakteristik ajaran dalam bidang agama juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai, karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Dengan demikian, visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri, yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Yang ketiga, dalam bidang akidah. Akidah Islam bukan sekedar keyakinan dalam hati, melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi acuan dan dasar dalam bertingkah laku dan beramal soleh. Yang keempat, dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ini bersifat terbuka, akomodatif, dan selektif. Dari sifatnya yang terbuka dan akomodatif, Islam menerima berbagai masukan dari luar. Dan dari sifatnya yang selektif, Islam tidak begitu saja menerima ilmu dan kebudayaan, melainkan menerima ilmu kebudayaan yang sejalan dengannya. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keenam, dalam bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ini merupakan yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang ketujuh, dalam bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup seimbang dan tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Yang kedelapan, dalam bidang kesehatan. Ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Yang kesembilan, dalam bidang politik. Ciri Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepsinya dalam bidang politik. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 156, terdapat perintah menaati ulil amri, yang terjemahnya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan, dan negara. Dalam sejarah, kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan, seperti republik yang dipimpin oleh presiden, kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan sebagainya. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun, yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan
kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Yang ke-10 dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan karakteristik ajaran Islam yang terakhir adalah Islam sebagai disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, dengan ciri-cirinya yang khas tersebut, Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985 bahwa termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.